Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Milenial. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Cekidot. Trump ingin Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan memindahkan penduduknya. Apakah ini legal? Dalam konferensi pers di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih jalur Gaza dan memindahkan hampir 2 juta warga Palestina yang tinggal di sana ke negara-negara tetangga secara permanen. Trump sebelumnya telah meminta Mesir dan Yordania agar menerima warga Palestina dari Gaza untuk bermukim di sana. Kedua negara tersebut menolak dengan tegas. Pernyataan terbaru Trump dan potensi Amerika Serikat mengambil alih wilayah berdaulat langsung menuai kritik sekaligus pertanyaan mengenai legalitas langkah tersebut. Saat ditanya otoritas mana yang akan mengizinkan Amerika Serikat mengambil alih Gaza, Trump tidak punya jawaban. Dia hanya mengatakan, pengambil alihan tersebut akan menjadi kepemilikan jangka panjang. Dia juga tidak menutup kemungkinan akan menggunakan pasukan Amerika Serikat. Lantas, bagaimana pandangan hukum internasional mengenai ide Trump ini? Bisakah Amerika Serikat mengambil alih wilayah berdaulat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Trump tidak bisa begitu saja mengambil alih wilayah orang lain. Sejak akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, penggunaan kekuatan telah dilarang dalam hukum internasional. Ini adalah salah satu dasar hukum internasional sejak pembentukan PBB. Amerika Serikat hanya dapat mengendalikan Gaza dengan persetujuan otoritas berdaulat di wilayah tersebut. Israel juga tidak bisa menyerahkan Gaza kepada Amerika Serikat. Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Gaza adalah wilayah yang dijajah. Pendudukan ini pun ilegal menurut hukum internasional. Jadi agar Trump bisa mewujudkan idenya tanpa melanggar hukum, dia memerlukan persetujuan dari Palestina dan rakyat Palestina untuk mengambil kendali atas Gaza. Bagaimana dengan ide menghapus populasi? Salah satu aturan paling utama mengenai negara penjajah diatur dalam pasal 49 Konvensi Jenewa. Aturan ini melarang negara penjajah secara paksa memindahkan atau mengeluarkan individu dari suatu wilayah. Semua negara juga dilarang untuk membantu negara penjajah dalam melanggar hukum humanitarian internasional. Artinya, jika Amerika Serikat ingin memindahkan populasi Gaza dengan paksa, Israel tidak boleh membantu tindakan ini. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang tidak boleh membantu Israel dalam melanggar aturan. Negara penjajah diizinkan memindahkan populasi di negara yang mereka duduki hanya demi alasan keamanan. Ketika mengunjungi Gaza minggu lalu, Trump dan utusannya untuk Timur Tengah telah berulang kali menyebutkan betapa berbahayanya tempat itu. Trump mempertanyakan bagaimana orang-orang tetap ingin tinggal di sana sementara mereka tidak punya pilihan selain pergi. Namun mengeluarkan orang karena alasan ini harus bersifat sementara. Ketika situasi sudah aman bagi seseorang untuk kembali, mereka harus dikembalikan ke negaranya. Bagaimana jika mereka pergi secara sukarela? Memindahkan populasi harus dilakukan dengan persetujuan bersama. Dalam kasus Gaza, ini berarti membutuhkan persetujuan dari semua warga Palestina di sana. Amerika Serikat tidak dapat memaksa siapapun untuk pindah jika mereka tidak mau. Pemerintah seperti otoritas Palestina tidak dapat memberikan persetujuan ini atas nama suatu bangsa. Sebab setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri. Contoh yang paling jelas adalah migrasi. Ketika seseorang bermigrasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain, itu adalah hak mereka. Tindakan ini bukan pemindahan paksa. Sebaliknya, memindahkan mereka dengan paksa tidak diperbolehkan. Selain itu, menggunakan cara yang terdengar seperti ancaman tidak bisa disebut persetujuan, seperti ancaman, jika kamu tetap tinggal, kamu akan mati karena hanya akan ada lebih banyak perang. Namun, jika kamu pergi, akan ada perdamaian. Pernyataan ini adalah ancaman kekerasan. Apakah ide Trump termasuk dalam pembersihan etnis? Pembersihan etnis belum pernah didefinisikan dalam perjanjian atau konvensi manapun. Namun, sebagian besar ahli hukum internasional merujuk pada definisi dalam laporan Komisi Ahli mengenai bekas negara Yugoslavia kepada Dewan Keamanan PBB pada tahun 1994.
Laporan tersebut mendefinisikan pembersihan etnis sebagai menjadikan suatu wilayah homogen secara etnis dengan menggunakan kekerasan atau intimidasi untuk mengeluarkan orang-orang dari kelompok tertentu dari area tersebut. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, ide Trump dapat diklasifikasikan sebagai pembersihan etnis karena sama saja dengan mengeluarkan orang-orang Palestina dari suatu wilayah geografis tertentu melalui kekerasan atau intimidasi. Apa yang terjadi jika Trump bersikeras? Jika Trump melanjutkan rencananya, ini akan menjadi pelanggaran terhadap apa yang dikenal sebagai jus cogens, yaitu aturan-aturan utama dan mendasar yang mendasari hukum internasional. Hukum internasional mengatur bahwa tidak ada negara yang diizinkan untuk bekerja sama dengan negara lain dalam melanggar aturan dan semua negara harus berusaha untuk menghentikan atau mencegah potensi pelanggaran. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi atau tidak memberikan dukungan kepada negara tersebut, misalnya dengan tidak menjual senjata kepada mereka. Contohnya ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea pada tahun 2014, sangat sedikit negara yang mengakui langkah tersebut. Invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 kemudian diikuti oleh sanksi dan pembekuan aset Rusia, serta sejumlah sanksi lainnya. Apabila Trump benar-benar mengeksekusi idenya, ia harus bertanggung jawab secara pribadi di bawah hukum pidana internasional. Hal ini jika hanya dirinya yang menghasut pemindahan paksa populasi. Pengadilan Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Israel, dan seorang komandan Hamas terkait dengan konflik di Gaza. Bahaya retorika Trump. Salah satu bahaya dari retorika semacam ini adalah potensi untuk mendehumanisasi, tidak memanusiakan musuh atau pihak lain. Trump mengeluarkan pernyataan seperti, "Anda lihat selama beberapa dekade, semua yang ada di Gaza hanyalah kematian." Kemudian memindahkan orang-orang ke rumah-rumah yang bagus di mana mereka bisa bahagia, alih-alih mereka ditikam sampai mati. Bahasa ini seakan menyiratkan bahwa situasi di Gaza disebabkan oleh sifat tidak beradab dari penduduknya. Meskipun Trump tidak melakukan apa yang dia katakan, tetap ada risiko terjadinya dehumanisasi terhadap rakyat Palestina. Pada gilirannya, hal ini berpotensi menyebabkan lebih banyak pelanggaran terhadap aturan perang dan hukum humanitarian internasional. Cara Trump yang acuh tak acuh dalam membahas hal-hal seperti mengambil alih suatu wilayah dan memindahkan populasi memberi kesan bahwa aturan-aturan ini dapat dengan mudah dilanggar, bahkan jika dia sendiri tidak melanggarnya. First, by putting families first, and above all, by putting America first. Oke guys, menurut saya, jika Donald Trump benar-benar memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain, jelas ini tindakan yang salah dan melanggar hukum internasional seperti yang kita bahas tadi. Jadi, gimana guys menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian tentang tindakan Donald Trump yang ingin memindahkan warga Palestina ke negara-negara lain di kolom komentar. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.